Baik, untuk yang pertama kita akan membuat directory terlebih dahulu menggunakan sudo mkdir. Home mahasiswa nasional Putra, lalu yang tekan enter. Oh maaf, di sini seharusnya kita kasih spasi. Kemudian buat directory utama menggunakan perintah mkdir. Langsung saja kita enterkan. Lalu kita buat subdirektorinya, yaitu dokumen, arsip, dan kode menggunakan sudo mkdir min p di sini digunakan untuk mengantisipasi agar tidak error pada saat menjalankan program. Putra. Dokumen, lalu tekan enter. Kemudian dokumennya tinggal kita ganti ke arsip, enter. Lalu arsipnya kita ganti saja ke kode, lalu tekan enter. Setelah itu kita klik. Setelah itu kita buat perintah tree untuk menampilkan struktur directory yang telah kita buat menggunakan tree. Mahasiswa menggunakan min. Lalu enter. Karena saya tadi telah mendownload atau menginstal perintah tree, jadi langsung ada 3 subdirektori. Jika belum menginstal perintah tree, install dulu menggunakan perintah sudo. Baik, untuk soal yang kedua kita akan pertama-tama kita akan membuat file identitas.txt di directory dokumen. Karena saya sudah masuk ke directory dokumen ya, saya akan memberitahukan codingannya saja menggunakan cd /dokumen. Jika sudah, kalian tekan enter, lalu masuk ke perintah echoe untuk menulis teks ke dalam file dengan baris baru. Masukkan nama, NIM, dan prodi kalian. Nama, Tangguh Tri Saputra, /n NIM 091301842856, lalu prodi kalian.
tulis di sini identitas.txt untuk mengubah file baru dengan nama identitas.txt dan untuk mengisi datanya juga. Lalu tekan enter. Setelah itu kita akan menyalin identitas.txt ke direktori arsip dan mengubah namanya menggunakan perintah mkdir minp arsip, lalu tekan enter. Setelah itu gunakan perintah cp untuk menyalin filenya. Kita akan menyalin file dokumen ke arsip. Identitas.txt spasi arsip identitas backup.txt, lalu tekan enter. Baik, coba kita gunakan. Oh maaf, sepertinya di sini saya kurang S. Lalu setelah itu kita akan memindahkan identitas.txt ke direktori kode menggunakan perintah mkdir minp /kode, lalu tekan enter. Ketik perintah mv untuk memindahkan file mv /documents identitas.txt spasi /kode/ lalu tekan enter. Setelah itu kita akan menampilkan isi file identitas backup.txt menggunakan perintah cat/arsip /identitas backup.txt, lalu tekan enter. Baik, untuk soal yang kedua saya telah selesai. Baik, untuk soal ketiga, yang pertama kita akan memberikan hak akses ke file menggunakan perintah chmod. Backup lalu tekan enter. Kemudian untuk memastikan perubahan berhasil dijalankan, kita ketik perintah ls -l arsip identitas backup.txt, lalu tekan enter. Oke. Setelah itu kita akan mengubah kepemilikan file menggunakan perintah chown sudo chown root staff arsip. Oh maaf, di sini saya salah ketik. Staff arsip identitas
.txt lalu tekan enter. Masukkan password yang sesuai dengan akun Linux teman-teman, lalu tekan enter. Setelah itu, untuk memastikan lagi nih perubahan berhasil dijalankan atau tidak, kita keluarkan perintah ls -l di sini shift identitas titik di sini backup titik txt lalu tekan enter. Untuk tugas ketiga sudah selesai karena output yang diharapkan telah benar. Baik, untuk soal nomor 4 kita buat terlebih dahulu file referensi nim.txt menggunakan perintah echo. Dokumen sistem operasi milik tangguh tersetra Saputra dengan nim titik. Referensi .txt. Lalu cek isi file menggunakan perintah cat. Jika outputnya seperti ini, berarti file yang kita buat berhasil. Lalu lanjut ke langkah selanjutnya, membuat simbolik link menggunakan ln-s. ln-s referensi referensi .txt lalu bikin shortcut .txt lalu tekan enter. Karena file saya sudah ada, kita akan mengecek apakah simboliknya ada atau tidak. Seharusnya sudah ada teman-teman, karena sudah ada pemberitahuan file eksis. Karena file shortcutnya sudah ada, kita akan ubah isi file menggunakan echo. Kita akan mengubah isi file referensi nim.txt menggunakan perintah echo. Dokumentasi telah diperbarui oleh Tangguh Saputra. Titik. Kemudian referensi .txt
lalu tekan enter. Lalu kita cek apakah perubahan berhasil atau tidak menggunakan perintah cat /referensi, masukkan name 0903016.txt. Baik, karena output yang dikeluarkan sesuai dengan yang saya inginkan, berarti soal nomor 4 telah selesai. Dan saya akan sedikit menjelaskan apa yang terjadi setelah perubahan isi file referensi name.txt. Simbolik link tidak menyimpan salinan file, hanya sebagai referensi ke file asli. Ketika file diubah, simbolik link otomatis menampilkan isi terbaru. Jika file asli dihapus, simbolik link menjadi broken link dan tidak dapat diakses. Mungkin sekian penjelasan dari saya untuk soal nomor 4. Baik, untuk soal nomor 5, pertama-tama kita cek terlebih dahulu nilai UMAS di sistem menggunakan perintah UMAS. Jika sudah, kita ubah UMAS menjadi 027 dan buat file baru menggunakan perintah UMAS 027. Lalu tekan enter, kemudian buat file baru berisi data name teman-teman menggunakan perintah touch data. Setelah itu kita cek izin akses file menggunakan perintah ls min-l data .txt, lalu tekan enter. Jika outputnya seperti ini, berarti sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan untuk pengaruh UMAS terhadap izin akses file baru adalah nilai UMAS menentukan izin yang akan dihapus saat membuat file baru. Mungkin segitu saja penjelasan saya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Baik, untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 6. Pertama-tama kita cek penggunaan memori sebelum menjalankan sebuah aplikasi menggunakan perintah free_m. Min-m, lalu tekan enter. Kemudian kita jalankan beberapa aplikasi, contohnya seperti Firefox. Saya hanya menjalankan satu aplikasi saja, yaitu Firefox. Lalu kita ketik saja bebas website apapun itu, buat sebanyak-banyaknya. Lalu selanjutnya setelah itu kita kembali ke terminal dan cek penggunaan memori setelah menjalankan aplikasi menggunakan perintah free_m kembali. Enter. Lalu gunakan perintah hatop untuk mengidentifikasi proses dengan memori terbesar. Hatop. Enter. Karena di sini saya belum menginstal hatop, teman-teman bisa menginstal hatop menggunakan sudo apt install hatop, lalu enter. Masukkan password akun Linux teman-teman.
Baik, tunggu sebentar. Laptopnya sedang memproses penginstalan. Oke, setelah selesai diinstal, ketik kembali perintah laptop untuk mengidentifikasi proses dengan memori terbesar. Baik, kita akan memberhentikan salah satu progres. Seperti contohnya ini pada bagian bit 6527. Lalu klik kill di bagian sini teman-teman. Lalu pilih send signalnya yang nomor 9, send kill. Lalu teman-teman tekan enter. Baik, karena yang saya kill adalah terminal, mungkin sekian tugas UTS dari saya. Maaf jika ada salah kata atau ada cara pengetikan yang salah. Saya Tangguh Saputra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.